hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua pasti sehat dan diberkati Tuhan. Baik, kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Bos Willy. Tema khotbah minggu ini adalah putus asa bukan pilihan. Mengapa putus asa bukan pilihan? Dan pertanyaannya, mengapa juga kamu harus putus asa? Ayo dapatkan jawabannya hanya di khotbah minggu kali ini. Mari kita mulai. Mazmur 43 ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan amin. Saudara, putus asa adalah kehilangan harapan dalam suatu hal dan sikap mudah menyerah. Putus asa adalah sikap di mana orang itu masih hidup di duniawi, yang tidak memiliki pengharapan karena tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami. Maka banyak orang yang pada akhirnya menjadi putus asa dan frustasi. Mengapa bisa terjadi? Rasa putus asa muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu. Celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri seseorang. Sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihani diri sendiri dan merasa sudah tidak ada pertolongan lagi. Akibatnya, kita tidak lagi mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan kita mulai meragukan kuasanya. Dengan kata lain, kita putus asa dan menjadi tawar hati. Merasa bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan menegaskan di Amsal 24 ayat ke-10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, rasa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Boleh katakan amin. Kita adalah lebih dari pemenang. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Lihat Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Tidak sedikit pun dia merasa takut dan gentar, apalagi putus asa. Daud dengan penuh iman siap berperang melawan Goliat. Bahkan kemenangan itu sudah ada di hati Daud sebelum peperangan itu terjadi. Hal ini bisa terlihat dari perkataan Daud di hadapan Goliat, orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Katakan amin. Amin. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan buang waktu dan tenaga pada hal-hal yang membuat kita putus asa dan lemah. Mari kita lebih lagi melekat pada Tuhan. Katakan amin. Filipi 4:13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita lihat, ada seekor tikus gemetar ketakutan kira-kira jarak 5 meter di depannya yang melihat seekor ular besar yang sedang lapar mencari mangsa. Ia tidak tahu harus lari kemana lagi. Pastilah ular itu bisa lebih gesit dibanding dirinya. Di tengah keputusasaannya, tikus kecil itu mendengar derap langkah berat di belakangnya. Seekor gajah. Tanpa pikir panjang, tikus itu langsung berlari naik melalui kaki gajah dan terus naik sampai ke punggung gajah. Saat ini dirinya sudah berada di atas punggung gajah. Dengan penuh percaya diri dan keberanian, ia melewati ular yang masih kelaparan mencari mangsa itu. Luar biasa. Mungkin kondisi kita saat ini seperti tikus yang ketakutan terhadap ular yang sedang kelaparan itu. Persoalannya mengancam hidup kita seolah-olah momok yang tidak bisa kita hindari. Sementara untuk menghindarinya, kita tidak punya daya atau kekuatan yang memadai. Dalam keadaan seperti itu, jangan berpikir untuk lari kemanapun. Larilah kepada Tuhan. Katakan amin. Seperti tikus yang segera mengambil keputusan untuk lari naik ke punggung gajah. Saudara, itu jugalah yang harus kita lakukan. Lari kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan mengandalkannya sepenuhnya. Boleh katakan amin. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti menang. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita bisa berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Janganlah kita berputus asa di tengah tekanan yang berat.
tetap andalkan Tuhan, maka kita akan melihat karyanya yang nyata atas hidup kita. Kita akan melihat pertolongannya yang tidak pernah terlambat, serta pembelanya yang ajaib terjadi atas kita. Boleh katakan amin? Saudara, ketika banyak menghadapi masalah dan tantangan di dalam hidup ini, harus kita sadari bahwa semua ada gunanya. Katakan semua ada gunanya. Yaitu untuk membuat kita lebih mengerti arti hidup ini dan lebih kuat dalam menjalani hidup dan tidak mudah menyerah. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk lelah. Kita mau terus berjuang karena bersama Yesus kita pasti menang. Di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan dua hal. Yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan pernah menyerah. Menyerah dengan berserah adalah dua hal yang berbeda. Menyerah artinya kita tidak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa, dan menerima sebagai suatu nasib. Sementara berserah adalah kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan. Dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Katakan amin. Baik saudara, saat ini saya akan bagikan tentang 4 cara bagaimana agar kita tidak mudah menyerah dan putus asa, karena putus asa memang bukan pilihan. Ayo, yang pertama, apa yang Anda dengar itu yang akan menentukan. So, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Katakan amin. 2 Tawari 20 ayat kedua dan 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, jika kita ingin menjadi manusia yang tidak mudah menyerah, janganlah menjadi manusia yang hanya mendengar berita-berita dari luar yang tidak pasti, mendengar gosip, dan mendengar hal-hal yang tidak baik. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan bukan hanya sebuah cerita, tapi firman Tuhan adalah sebuah kabar baik dan fakta yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan di saat keadaan yang sedang tidak baik sekalipun. Oleh sebab itu, apapun yang kita dengar di dunia ini, kita tetap harus memprioritaskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh katakan amin? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bereaksi, tetapi belajarlah merespon dengan benar. 2 Tawari 20 ayat ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita lihat, Yosafat begitu takut waktu itu, tapi responnya benar. Yaitu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan dia menyerukan seluruh Yehuda untuk berpuasa dan berdoa. Saat mendengarkan suatu berita, jangan bereaksi saudara. Karena dengan bereaksi akan membuat kita menjadi panik. Tetapi meresponlah, yaitu mendengarkan, kemudian dipertimbangkan dan mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berita yang didengar. Setelah itu kita baru bertindak. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan tidak akan merugikan diri sendiri dan tidak akan menimbulkan kepanikan. Allah kita ingin kita memiliki respon yang benar, bukan cepat bereaksi, bukan cepat memberi respon, tapi respon yang benar. Katakan amin. Yang ketiga, jangan putus asa dalam mencari Tuhan. 2 Tawari 20 ayat ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Tuhan lebih tertarik kepada manusia daripada menyelesaikan masalah manusia. Karena di mata Tuhan, persoalan itu baik bagi manusia. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti dan putus asa ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ada amin. Yang keempat, kita harus fokus pada Yesus, bukan fokus pada masalah. 2 Tawari 20 ayat ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Saudara, di saat kita hanya fokus kepada masalah, tanpa kita sadari, masalah tersebut akan mengembang dan akan mempersulit keadaan kita. Tetapi, di saat kita berfokus pada Yesus Tuhan kita, yang akan kita dapatkan adalah pengharapan, penghiburan, dan jalan keluar. Oleh sebab itu, jalani hidup kita dengan berfokus dan mata kita tertuju hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, dalam menjalani kehidupan akan banyak mengalami permasalahan, itu pasti. Tetapi pada hari ini, melalui firman Tuhan, saudara kita semua diingatkan untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa.
Tuhan ingin kita untuk lebih mau mendengarkan berita yang positif. Tetapi tidak boleh mendengarkan berita-berita atau hal yang sifatnya negatif di luar sana. So hari ini banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar adalah kekuatan bagi kita, terang bagi jalan kita, yang akan menuntun langkah demi langkah menuju kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Tidak hanya itu, tetapi miliki juga respon yang benar terhadap masalah. Jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Ingat, karena Tuhan akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan Tuhan ingin kita hadapi dengan berfokus kepada Tuhan, tidak fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Dengan demikian, ketika kita berfokus kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Katakan amin. Saudara, sebagai penutup khotbah, saya bertegas. 1, 2, 3. Saudara, sebagai penutup khotbah, saya pertegas kepada saudara-saudara anak Tuhan yang mengikuti khotbah minggu bersama Bokso Willy kali ini. Ingat, jangan putus asa di tengah tekanan yang berat. Tetap andalkan Tuhan. Jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut dan tidak akan putus asa dalam keadaan apapun. Karena tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar. So, Bapak Ibu semua, jadilah orang benar. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, yang mata rohani kita, mata jasmani kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bila firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, kami belajar untuk berjalan bersama-sama menuju terang itu. Dan kami tahu Tuhan, ketika terang datang maka kegelapan pasti pergi. Oleh karena itu Tuhan, kami belajar untuk tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan putus asa itu bukan pilihan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami pilih untuk hidup dalam kemenangan. Kami pilih untuk mendekat kepada Allah. Kami pilih untuk terus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu hari ini kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus buat setiap suami, istri, anak-anak, anak muda, dimanapun mereka berada. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati mereka. Ketika mereka hampir menyerah, mari Roh Kudus ingatkan mereka untuk tidak menyerah. Mari buat mereka yang hampir putus asa, mari Roh Kudus ingatkan mereka untuk tidak mudah putus asa dan cepat bangkit. Karena bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu, berkati semua yang boleh mengikuti khotbah online ini dan boleh jadi berkat buat banyak orang sehingga banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini semakin bangkit dan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku tinggi